Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Isya, tarawih dan zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah dan limpahan karunia dan rahmat-Nya kepada kita. Pada malam yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan i'tikaf kita, segenap amal kita, salat kita, bacaan Al-Qur'an dan zikir kita semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat perhatikan salam kita sajikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suluh cahaya pelita bagi seluruh alam semesta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja sejak maghrib tadi kita di daerah kita dicipratkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang turun dari langit. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bertanya, "A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian orang-orang yang mampu menurunkan hujan dari langit, atau justru kamilah yang menurunkan hujan itu? Maka tentu tak dapat kita jawab melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk menurunkan hujan tersebut. Hujan yang dalam artian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan seperti ini disebut di antara nama-namanya adalah Syahrul Ghufran atau Syahrul Maghfirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang ingin benar-benar bertakarrub kepada Allah, bermunajat kepada Allah, untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menaukkan hatinya dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupannya. Maka ketika hamba tersebut di dalam kehidupannya rentan untuk berbuat kesalahan, berbuat kekhilafan dan berbuat kesilapan, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maghfirahnya kepada hamba-hambanya. Pintu maghfirah dibuka lebar-lebar oleh Allah. Kalau di hari-hari biasa Allah tetap buka pintu maghfirah itu, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, yang mana nama daripada bulan Ramadan itu sendiri bermakna membakar. Karena ketika diberikan nama oleh orang-orang Arab terdahulu, Ramadan itu berasal dari kata Ramadan atau Ramadan yarmidu, Ramadan yarmadu, yang artinya membakar. Karena di saat itu benar-benar terik panas matahari, sehingga saat itu sedang musim panas, maka bulan ini disebut dengan bulan Ramadan karena saking panasnya bulan itu. Kemudian dimaknai pula bulan Ramadan karena di dalamnya ada ibadah puasa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, Allah telah menetapkan kewajiban bagi hamba-hambanya yang beriman, yaitu ibadah siam, ibadah berpuasa yang itu berada di bulan suci Ramadan secara penuh 29 atau 30 harinya. Maka bulan Ramadan ini dapat dimaknai menjadi bulan pembakar dosa, karena hakikat daripada bulan Ramadan di siang dan malamnya, sebagaimana informasi dari baginda Rasulullah SAW melalui hadisnya yang sahih, adalah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, dan di riwayat yang lain man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, di riwayat yang lain man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang berpuasa di bulan suci Ramadan siang harinya, yang melakukan qiyam menghidupkan malam bulan suci Ramadan, dan qiyam ini tidak hanya salat jamaah dimuliakan oleh Allah, melainkan qiyam ini luas, bisa dengan membaca
bisa dengan berzikir kepada Allah. Ada juga orang yang berbuat kebaikan dengan berbagi infak fisabilillah di malam harinya, yang berbagi kepada anak-anak yatim, baik itu anak yatim secara langsung maupun diberikan ke tabungan yang ada di sudut-sudut masjid kita hari ini. Ketika kita berbagi, itu juga bagian daripada qiyam. Bahkan ada orang yang memberi makan sahur bagi orang lain. Biasanya kalau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan man fattara shaiman, dia memberi takjil berbuka, dalam artian makanan menu untuk berbuka puasa bagi yang sedang berpuasa. Tapi diperluas maknanya, diperluas makna dan terapan daripada sedekah itu ketika ada orang yang justru berbagi makanan sahur. Karena kenapa? Orang yang makan sahur itu makanannya akan memberikan power, tenaga, kekuatan, sehingga hamba tersebut akan lebih maksimal dan optimal ibadah puasanya sampai terbenamnya matahari. Kajian yang adalah itu adalah juga qiyam. Ketika seorang ayah menasehati anaknya di malam hari, qiyam. Suami kepada istri, istri kepada suami, saling tadarus Al-Quran. Yang ini mengajar Al-Quran atau membacakan Al-Quran, yang satunya menyimak, dan juga sebaliknya, itu juga adalah qiyam. Intinya man qama Ramadhan, yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan ibadah manapun, kema'rufan, amar ma'ruf, dan juga termasuk nahi mungkar. Mungkin ada saudara-saudara kita ya, polisi yang malam seperti ini mungkin dia tidak bersama kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Dia tarawihannya di jalan, ibadahnya di jalan, karena menjaga ketertiban dan kenyamanan serta keamanan. Itu juga bagian daripada qiyam. Meskipun tetap berlaku kesunahan baginya untuk nanti bisa tetap melaksanakan sholat tarawih meskipun secara sendiri atau meskipun di dalam rumahnya sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dilakukan itu pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan mendapatkan guyuran maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah, yang mentakhrijkan hadis ini diantaranya adalah Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Suatu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbarnya. Mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru itu ada 3 anak tangganya. Ketika Rasulullah hendak menaiki mimbar, menghimbau Rasulullah kepada para sahabat, ahdiru al-mimbar, mari mendekat, merapat kepada mimbar, jangan jauh-jauh. Mungkin saat itu tidak ada mic, jadi harus dekat supaya sampai nasihatnya. Kalau hari ini kita duduk di sudut masjid, di luar masjid pun akan terdengar karena ada mic-nya. Nah, Rasulullah himbau untuk mendekat. Kemudian ketika Rasulullah mendapati anak tangga pertama, tiba-tiba Rasulullah mengucap amin. Amin. Para sahabat mulai bertanya, ada apa gerangan ya Rasulullah? Ini gak ada yang berdoa, kok Rasulullah mengucap amin ya? Kemudian naik anak tangga yang kedua, lagi-lagi Rasulullah mengucap amin. Dan naik ke anak tangga yang ketiganya, Rasulullah mengucap amin. Ya, kira-kiranya macam mimbar kita saat ini, ada 3 anak tangganya. Setiap naik anak tangga amin, anak tangga amin, anak tangga amin. Ketika Rasulullah menyampaikan khutbah dan kemudian selesai, Rasulullah turun dan kemudian para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya dari engkau ya Rasulullah. Apa itu? Kata para sahabat, kata Rasulullah kepada para sahabat, engkau mengucapkan amin setiap naik anak tangga. Apa
itu adalah syariat? Apakah itu adalah aturan ketentuannya ya Rasulullah? Baru dijawab oleh Rasulullah, malaikat Jibril tadi datang. Aradali ay atani, malaikat Jibril mendatangiku, kemudian berdoa dengan 3 doa yang salah satunya adalah bu'dan liman adraka Ramadhana falam yughfarlah. Celaka. Terjemahannya langsung to the point kepada celaka. Karena dari kata bu'dan itu adalah artinya ba'id, jauh. Maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah, berarti kan celaka. Kalau jauh daripada rahmat Allah, berarti kan dimurka. Maka bu'dan, celaka orang yang adraka Ramadan, dia masuk ke bulan suci Ramadan dan kemudian dia hidup mengisi bulan suci Ramadan, dan kemudian Ramadan berlalu, falah yughfarlah, tapi dia nggak dapat pengampunan dari Allah. Kan sia-sia sekali. 29 hari lewat, 30 hari lewat, nggak dapat ampunan dari Allah. Ketika hari raya tidak dihitung dia menjadi hamba yang fitrah. Tidak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita menyemangati satu sama lain. Kita semangati keluarga kita. Inilah kesempatan untuk kita meraih ampunan. Kalau di dalam firman Allah disebutkan Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan bergegas, percepat langkah menuju kepada maghfirah dari Allah. Maghfirah itu bisa artinya istighfar, memang minta ampun, minta taubat kepada Allah, atau maghfirah itu melakukan amal al-amal alladhi yujibul maghfirah, yang mewajibkan, atau dalam artian amal itu akan mengundang maghfirah dari Allah. Salat yang kita lakukan mengundang maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan mengundang maghfirah Allah. Sedekah yang kita lakukan mengundang maghfirah Allah. Zakat yang kita tunaikan mengundang maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menuju kepada maghfirah, dan kita saat ini sedang berkompetisi, dan mudah-mudahan kita juga akan sama-sama bisa berkompetisi menuju ke dalam surga Allah. Allahu as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya Allah, tentukan bagi hamba-hamba yang muttaqin, dan mudah-mudahan kita adalah di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bangun melaksanakan sholat tarawih insyaallah. Semoga Allah menerima ibadah kita pada malam ini dan malam-malam selanjutnya sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.